Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Kalau sampai di suatu negeri musalla, surau, langgar, kosong sholat berjamaah, istahwazat alaihimus syayatin, satu negeri itu dikuasai setan. RT yang tidak sholat berjamaah, RT-nya kesetanan. Kalau sampai di kabupaten itu ada masjid yang tidak sholat berjamaah, bupatinya kesetanan. Kalau sampai di provinsi itu tidak ada sholat berjamaah, gubernurnya kesetanan. Kenapa Ustadz? Kenapa Ustadz tidak sebut wali kota? Ada wali di sini. Kata saya sebut. Tapi insya Allah kita jaga sholat berjamaah. Mohon maaf, ini makmum semua. Bersedia jadi makmum? Kalau gitu saya jadi imam. Siap? Luruskan shaf, luruskan shaf. Setelah lurus shaf, tumitnya lurus. Tumit. Zaman dulu pakai pedang, dicabut pedang, meluruskan tumit. Tapi jangan coba besok. Sedang tak pakai pedang aja orang tak datang, apalagi pakai pedang. Imam hanya menengok kiri dan kanan. Lurus, lurus, langsung angkat. Jadi tak perlu imam tuh memeriksa ke belakang satu-satu. Dulu mahasiswa, ada mahasiswa waktu kuliah dulu, ada mahasiswa dari Libya. Orangnya tidak mau ngangkat takbiratul ihram sebelum shaf lurus. Dia periksa satu-satu. Periksa. Saking lamanya, datang orang Afrika, maju dia. Allahu Akbar. Itu namanya kudeta tak berdarah. Asal sudah nampak lurus, udah Allahu Akbar. Selesai sholat, salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dua riwayat. Satu riwayat menyebut imam miring ke kanan. Nanti anak ibu nanya, mama, kenapa imamnya miring ke kanan? Rumahnya sebelah kanan. Imam miring ke kanan, hadisnya sahih, karena sahabat ingin dapat barokah sebelah kanan. Itulah kenapa barokah sebelah kanan, kanan. Itulah kenapa saya ke kanan duluan, barokah sebelah kanan. Belum dapat barokah sebelah kanan. Tapi ada riwayat kedua, selesai sholat Nabi menghadap ke jamaah. Ada tak imam di Banda Aceh yang selesai sholat menghadap ke jamaah? Ada, tapi beda sama Nabi. Nabi kalau menghadap ke jamaah matanya mencari mana yang tak datang ke masjid. Sekarang banyak imam menghadap ke jamaah dia nunduk, karena makmumnya nengok dia grogi. Saya kalau selesai sholat tidak pernah menghadap ke jamaah, saya selalu miring ke kanan. Kenapa Ustaz tidak menghadap ke jamaah? Saya tidak sanggup macam Nabi, karena Nabi kalau menghadap ke jamaah dia inspeksi satu persatu. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Inilah hadis yang belum pernah saya amalkan. Saya ketua masjid. Di masjid dekat rumah saya, kalau saya sana saya jadi imam. Belum pernah selesai sholat saya tanya, mana si anu? Mana si anu? Mana si anu? Kenapa Ustaz tak tanya? Saya tak ada kekuasaan. Kalau saya tanya, mana si anu? Dia tak ada. Emang Ustaz mau apa? Coba kalau saya bupati, selesai sholat saya tanya, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana yang ada kepala, mana yang tak kepala. Kenapa tak datang sholat berjamaah? Bisa apa tidak? Bisa. Coba kalau saya polisi saya ada pistol, bisa saya tanya, mana saya ada, mana? Bisa tidak? Bisa. Insya Allah akan lahir generasi-generasi muda yang akan menjadi bupati, yang akan menjadi kapolda, yang akan menjadi kapolri, tapi dia juga menjadi pemimpin sholat berjamaah. Amin. Di mana mereka? Inilah yang ada di hadapan saya ini, anak-anak muda. Bangga kita sekarang, anak muda. Dari mana Ustaz tahu ini anak muda? Dari suara takbirnya. Mari kita dengar takbir anak muda. Allahu Akbar. Anak muda. Orang tua mana bisa? Allahu Akbar. Kalau tak percaya, besok pergi kalian ke panti jompo, kumpulkan, suruh mereka takbir. Takbir. Anak-anak muda yang luar biasa.
Siap kalian menjadi polisi, siap menjadi TNI, siap menjadi pengacara, siap menjadi bupati, siap menjadi wali kota, siap menjadi imam. Awas kalau tak siap. Ile tanyo bener, pamai tanyo bener.